warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Rahman dari kelas 11 KTBA. Hari ini ingin melakukan presentasi untuk mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Tujuan standarisasi media komunikasi atau protokol. Adapun tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Organisasi standarisasi. Pertama ada ITU International Telecommunication Union. Sendiri merupakan bentukan dari perwakilan pemerintah Eropa pada tahun 1865 dan berdirilah ITU di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. IUC IUC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektronik dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektronologi. ISOI, The International Organization for Standardization, merupakan suatu organisasi internasional untuk menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia. Tujuan utamanya adalah agar terciptanya peningkatan perdagangan antar negara di dunia. Lalu ada IEEE, organisasi nirlaba internasional, yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi yang menciptakan standar dalam hal jaringan atau network, mulai dalam perangkat keras maupun aturan yang dipakai dalam membuat suatu perangkat jaringan sehingga perangkat keras tersebut dapat dipakai dan dikoneksikan dalam jaringan ke seluruh device walaupun itu berbeda type atau merek. Kelima ada ANSI, American National Standard Institute, adalah organisasi nirlaba swasta untuk yang mengawasi pengembangan standar yang disetujui secara sukarela untuk produk, layanan, proses, sistem, dan personal di Amerika Serikat. ATS, ArcNet Foundation Standard Expert Local Area Network, LAN, yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. ArcNet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Node memakai ArcNet controller chip dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. 7 ada CIE. CIE adalah organisasi non-profit yang independen dan melayani bernegara. Sejak dikembangkan dalam 1913, CIE menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas presentasinya yang terbaik dalam suatu subjek, sama halnya dengan disertifikasi oleh ISO sebagai body standar internasional. DISA, organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam elektronik dan komersi yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Artinya DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business. ETSI, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh Official Standard Organisasi Eropa oleh European Communication (EIC) dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaran Eropa. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi, baik yang keluar ataupun
ke dalam negara Amerika Serikat. Tujuan FCC mengatur komunikasi wireless adalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran maupun penyalahgunaan dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. IETF, Internet Engineering Task Force, adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet TCP atau IP. Lalu ada INCITS, organisasi INCITS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi ICT, meliputi media penyimpanan, storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. ITI, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. Lalu ada TIA, organisasi standar TIA, Telecommunication Industry Association, menciptakan standar yang meliputi radio privat mobile, biasa yang digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi, menara antena, satelit, premises cabling, cover maupun fiber, sistem komunikasi mobile multimedia, multicast, healthcare, dan lainnya. Lalu terakhir ada CEN atau CENELEC. CEN adalah organisasi standar publik yang memiliki misi untuk mendorong ekonomi Eropa dalam perdagangan global, kesejahteraan warga dan lingkungan melalui infrastruktur yang efisien bagi pihak terkait untuk pengembangan, pemeliharaan, dan distribusi rangkaian standar dan spesifikasi yang koheren. Lapisan atau layer OSI. Layer 7, application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Layer 6, presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Lanjut. Layer 5, session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NVS, dan SMB. Layer 4, transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalkan protokol TCP. Layer 3, network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Lalu ada layer 2, data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, router, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link control LLC dan lapisan media access control MAC.
Terakhir, layer 1, physical layer. Layer fisikal bekerja dengan mendefinisikan dia transmisi jaringan, metode penyisalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Oke, selesai. Baiklah, sekian saja penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf kalau banyak salah dan kurangnya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.